Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami sayangi. Sebelumnya marilah kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan yang diberikan kita sehingga pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Tentang relasi dan fungsi. Sebelumnya, kita akan bahas dulu tentang apa itu yang dinamakan dengan relasi. Relasi, makna dari relasi adalah menyatakan hubungan. Ya, hubungan, kalau di sini ada contoh, ini hubungan antara makanan bakso dengan harganya. Di sini ada contoh harga bakso 2.500, harga soto 2.500, kerupuk 200, teh panas 750, es teh 1.000. Ini adalah menunjukkan relasi antara makanan dengan harganya. Ya. Kemudian yang di sebelahnya ini ada hubungan, ya, hubungan antara jenis-jenis telepon dan kodenya. Nah, ini. Ya. Contohnya misalkan hubungan internasional kodenya 100, hubungan interlokal 100, hubungan internasional 101, informasi waktu 103, penerangan lokal 108, informasi tagihan 109, polisi 110. Ini namanya adalah sampai dengan gangguan telepon, dinas kebakaran, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang menyatakan relasi. Yang pertama ini harga makanan, yang kedua adalah nomor, ya, nomor telepon dan jenis-jenisnya. Ini jenis-jenis telepon. Ya, baik, anak sekalian, untuk relasi ini, ya, bisa dibuat dalam beberapa bentuk. Ya, ini bisa dibuat dalam bentuk diagram panah, ya, yang sesuai dengan harga jenis harganya. Kalau ini bakso, ini bakso. Tadi yang di sini adalah harga bakso 2.500. Sekarang ini kalau dalam diagram panah seperti ini, kalau dihubungkan adalah, maka bakso ini akan menunjuk pada angka 2.500. Dan soto juga 2.500. Nah, bentar nih, tadi hilang sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini tadi ya, dah. Ini. Ya. Ini kalau, nah, ini. Kalau bakso tadi menunjuk 2.500, dan soto juga 2.500, berarti 2.500 ditunjuk oleh dua makanan, oleh bakso dan soto. Kemudian kalau 200 hanya ditunjuk oleh kerupuk sesuai harganya ini, teh panas juga 750, nah, es teh juga 1.000. Nah, ini namanya relasi dalam bentuk diagram panah. Nah, jenis relasinya apa? Jenis relasinya adalah harganya. Bakso harganya 2.500, soto harganya 2.500, kemudian kerupuk harganya 200, teh panas 750, kemudian es teh 1.000. Baik, ini jika arahnya sekarang dibalik. Nah, sekarang yang harganya 2.500 itu apa? Bakso dan soto. Maka harga 2.500 ini menunjuk dua
ditunjuk oleh dua makanan, jenis makanan. Kemudian yang 200 tetap menunjuk kerupuk, namanya berbeda. Ya. Kalau sekarang namanya relasi ada harga untuk. 2.500 harga untuk bakso, 2.200 untuk jenis soto. Nah, ini jadi tolong untuk diperhatikan anak semua. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi bisa dilihat tadi adalah kalau ini adalah harganya, kalau yang kedua ini adalah harga untuk. Dibalik, ini adalah harga untuk. Nah, ini sudah dipahami dulu tentang kalau tadi menunjuk dua, satu ditunjuk oleh dua, sekarang satu menunjuk dua. Ini bedanya itu. Nah, ini adalah tadi yang pertama tadi ini adalah harganya. Kalau ini adalah harga untuk. Ini tolong untuk dipahami dua hal yang berbeda. Ini nanti hubungannya dengan fungsi akan sangat berbeda. Ya, ada dua hal ini untuk dipahami terlebih dahulu. Rekan sekalian, nah ini namanya, kalau jenis seperti ini sudah masuk dengan namanya fungsi. Bedanya harga, jenis relasi, dan fungsi. Kalau yang ini, ya satu bisa menunjuk dua, ini adalah fungsi, relasi. Kalau yang ini, ya, ini harus hanya boleh menunjuk satu, yaitu bakso menunjuk satu, ini soto menunjuk satu. Tapi kalau ini 2015 menunjuk dua, menunjuk bakso dan soto, namanya ini relasi. Nah, ini namanya bukan fungsi ini. Yang fungsi adalah yang atas. Jadi ciri fungsi itu adalah daerah asal hanya boleh menunjuk tepat satu pada daerah kawan. Asalnya ini adalah jenis makanan, kemudian kawannya adalah harga. Ini yang boleh. Contohnya ini fungsi hanya menunjuk satu. Bakso menunjuk 2.500 tok. Kalau ini harga ini menunjuk dua, bakso dan soto, ini namanya bukan fungsi. Ini namanya jenis relasi biasa. Itu anak sekalian, bedanya adalah saling invest ini ya. Ini namanya bedanya antara relasi dan fungsi. Setiap fungsi pasti relasi. Ini pasti relasi. Tapi setiap relasi belum tentu fungsi. Ini untuk dipahami anak sekalian. Nah, sekarang kita akan membahas kalau dalam contoh yang lain. Ya, contoh yang lain, perhatikan ini. Ya, ini yang himpunan A ada bilangan 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan bilangan yang kedua, ada yang B, itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita lihat panahnya. 2 menunjuk 1. Kemudian 4 menunjuk 2, 6 menunjuk 3, 8 menunjuk 4. Nah, jadi X-nya ini yang pertama, himpunan pertamanya, itu 2, 4, 6, 8. Kemudian daerah hasilnya ini, Fx itu adalah 1, 3, dan 4. Ini namanya jenis relasinya adalah 2 kali dari. Kita bisa melihat 2 adalah 2 kali dari 1. 4 adalah 2 kali dari 2. 6 adalah 2 kali dari 3. 8 adalah 2 kali dari 4. Jadi relasi dari ini adalah namanya 2 kali dari. Kalau dibuat tabel seperti ini, X ini adalah daerah asalnya A, dan Fx itulah daerah hasilnya atau daerah kawan. Ya. Nah, kalau dibuat rumus, ya, rumus pemetaan itu nama lain dari fungsi. Ya. Maka Fx ini adalah setengah dari 2. Setengah X. Ya. Ini juga setengah X. X-nya berapa? X-nya 4. Setengah X dari 6. Setengah X dari 8. Maka fungsinya di sini menjadi setengah X. F X-nya adalah setengah X. Kalau dari tabel yang tadi, kalau dari diagram panah yang tadi. Nah, sekarang contoh fungsi yang lain. Nah, ini ada contoh fungsi. Ya, kita perhatikan, ini ada sebuah gelas ini. Ini gelas ini mau ditumpuk-tumpuk ini. Ya. Nah, gelas 1,
Ya, tingginya 12 cm. Ditumpui. Nah, nah, menjadi, karena tambah separuh ini, tumpuk menjadi 18 cm, tambah setengahnya. Tumpuk yang ketiga ini ada botol lagi. Nah, menjadi ya 24 tambah 6 lagi. Ayo turun botolnya. Nah, 30. Terus turun lagi, tumpukan lagi, tambahnya setengah-setengah. Karena yang separuh masuk di botol sebelumnya. Nah, ya. Ini menjadi 36. Ya, jadi ini botol ini panjangnya 36. Dari tumpukan 1 2 3 4 5 botol kan, yang bawah sendiri itu penuh, yang lainnya adalah separuh-separuh. Nah, ini. Kemudian kalau ini buat grafik di sini, pindah di sini. Nah, bentar, ini kok duduk pindah ya. Bentar. Kembali semula dulu. Nah, ini gelas pertama 1. Ya, gelas pertama ini 1. Gelas yang kedua tingginya ini menjadi 2. Pasangnya yang kedua 18. Gelas yang ketiga menjadi 24. Kemudian yang keempat menjadi keempat gelas 30. 5 gelas ada 36. Ya, ini jadi contoh fungsi seperti ini. Jadi ada penambahan sesuai dengan, nah, ini kalau kita lihat dibuat sebuah ya gambar. Jadi pengertian fungsi itu apa dari contoh-contoh yang tadi? Nah, pengertiannya adalah suatu fungsi dari suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini tutupan ya, himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A tepat satu atau secara tunggal dengan elemen B. Nah, itu fungsi. Jadi, fungsi itu adalah nama lain dari relasi khusus. Ya, khususnya apa? Ya tadi, himpunan A ini, ya, A ini himpunan A, nah, A ini dihubungkan tepat satu atau tunggal pada B. Ini B-nya ini. Nah, ini A. Ini namanya F-nya. Ya. Ini 1 ke sini jumlah 1. Ini yang milih 1 lagi. Milih 1 lagi. Meskipun kini tidak ada yang dipilih, nggak apa-apa. Tapi sini sudah milih semua dan hanya milih 1. Itu namanya fungsi. Nah, tolong anak sekalian, untuk dipahami betul apa itu bedanya relasi dan fungsi. Ya, seperti itu. Ya, saya ulangi lagi, untuk dipahami dulu ini, bahwa ini kalau kosong, ada yang kosong, namanya bukan fungsi lagi. Ya, karena apa? Harus dipasangkan dan harus hanya memilih 1, namanya fungsi. Ya, nah, sekarang bisa membedakan apa yang namanya relasi, apa yang namanya fungsi. Ini kalau seperti ini namanya fungsi, karena hanya memilih 1 tepat 1 atau secara tunggal. Itu pengertian dari fungsi. Apakah ini relasi, Pak? Iya, ini tetap relasi. Tapi relasi yang khusus, syaratnya harus terpenuhi, yaitu memilih hanya tepat 1 pada himpunan B, atau pada anggota B. Ya, sekarang anak sekalian, nah, ada berapa cara fungsi itu disajikan? Ya. Yang pertama adalah ini, yang pertama dalam bentuk diagram panah. Yang tadi sudah ada contohnya yang tadi. Yaitu ada berapa penyajian fungsi. Itu dalam bentuk diagram panah, contohnya sudah ada tadi. Ya, ada apa itu? 2 kali jari tadi menunjukkan diagram panah. Dan yang kedua, F, D, lambang fungsi tidak harus F. Oke. Misalnya UN, N plus 2N.
atau UN N kuadrat plus 2N ini namanya fungsi. Dan yang ketiga adalah bentuk dalam diagram kartesius ini. Ini cara penyajian fungsi. Ya, diagram kartesius, kemudian dalam bentuk aturan-aturan atau kata-kata. Yang berikutnya adalah dalam bentuk aljabar. Kemudian dalam bentuk persamaan. Banyak sekali caranya penyajian fungsi. Mungkin nanti kita akan mengambil beberapa contoh saja. Nah, ini penyajian dalam bentuk parametrik, penyajian pasangan berurutan, dan dalam bentuk tabel. Ini adalah jenis-jenis penyajian fungsi. Yang paling gampang kita amati adalah dalam bentuk diagram panah. Nanti dari beberapa jenis penyajian fungsi ini, nanti kita akan mengambil beberapa contoh fungsi. Mungkin tidak perlu banyak untuk materi ini, saya sampaikan pada kesempatan ini hanya tentang bedanya relasi dan bedanya fungsi serta contoh-contohnya. Untuk beberapa penyajian kita sampaikan, untuk contoh-contoh penyajian ini, kemarin sudah ada, yang diagram mana sudah ada contohnya, nanti yang lain akan kita sampaikan dalam pertemuan berikutnya. Biar nanti bisa lebih paham, karena kita harus memahami bab pertama ini untuk awal pembicaraan tentang materi bab yang ketiga awal ini, kita hanya sekedar penjelasan tentang bedanya relasi dan fungsi. Contoh relasi sudah ada, contoh fungsi sudah ada. Hanya fungsi ini penyajiannya banyak seperti ini, yang ada baru dalam diagram panah yang sudah saya contohkan. Untuk yang selanjutnya bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, sehingga anak-anak tidak menumpuk beban untuk memahami, tapi kita pahami dulu tentang beda relasi dan fungsi. Nah, sekalian, mungkin sampai di sini untuk hari ini, pertemuan hari ini, biar kita pahami dulu tentang bedanya relasi dan fungsi. Untuk pertemuan selanjutnya, besok akan kita lanjutkan tentang beberapa cara penyajian fungsi. Mudah-mudahan anak paham, selamat belajar di rumah dengan baik, tidak boleh patah semangat, harus selalu bersemangat di dalam belajar, sehingga nanti kita meskipun dalam kondisi seperti ini, kita tetap terus belajar dan terus belajar, tidak ketinggalan materi, dan anak-anak harus banyak berlatih, gemar untuk mencoba soal-soal yang ada, baik yang ada di LKS maupun yang ada di buku paket. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.